Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, para hujjaj, bapak-bapak dan tokoh masyarakat serta para asatizah, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan lagi untuk hadir berkumpul bersama-sama guna mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Semoga kehadiran ini juga mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan mendapat pelajaran dari kitab Al-Quranil Karim beserta penjelasan dan tafsirnya, yaitu halaman 9 Suratul Baqarah ayat 45, 46 dan seterusnya ya. Saudara, pada penjelasan yang lalu kita sampai di ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat ya. Artinya di dalam menghadapi segala macam rintangan, di dalam menghadapi segala kesulitan, maka mesti dengan sabar ya. Ingat, sabar itu bukan artinya menyerah ya. Sabar itu berporos pada pengertian mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Di dalam tafsir Jalalain diterangkan, yaitu as-sabru habsun nafsi ala ma takrah. Sabar itu mengekang diri terhadap yang kamu benci. Jadi mengekang hawa nafsu kita terhadap yang kita benci. Sebagai contoh, menghadapi perintah kita benci ya, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, tetap kita jalanin, itu namanya sabar. Maka bolehlah saya katakan, saya artikan sabar itu namanya ulet ya. Sabar artinya ulet. Jadi seseorang ketika melaksanakan perintah, walaupun perintah itu nggak enak ya, tapi dia mengendalikan nafsu dan emosi, diikuti agama, dikerjakan juga, yaitu namanya sabar menghadapi perintah. Kemudian sabar menghadapi larangan. Bawaannya tuh manusia dengan larangan ingin mengerjakan. Kita tahan nafsu dan emosi kita, kita tegar menghadapi godaan-godaan nafsu ya. Nah, itulah yang namanya sabar. Sabar menghadapi larangan, kita tegar, tidak terpengaruh. Nah, yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Bawaannya ini manusia ketika menghadapi musibah marah-marah, merontak-rontak begitu. Maka kita sabar ketika dapat musibah, artinya kita tahan emosi kita, kita tahan nafsu kita untuk tidak marah-marah. Ini juga namanya sabar ya. Sabar menghadapi musibah. Nah, ini diperintahkan oleh Allah di dalam Suratul Baqarah ayat 45 yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi mohonnya kepada Allah itu pertolongan, tapi melalui sabar ya. Jadi melalui sabar. Jadi sabar ini kita jadikan alat untuk mendapatkan pertolongan Allah ya. Dan salat ya, salat ini kan membuat orang jadi tunduk kepada Allah ya. Maka diharapkan nanti Allah akan menganugerahkan kepada kita
yaitu rahmatnya, taufiknya, karena kita melaksanakan sholat. Maka di dalam segala sesuatu yang kita hadapi, hadapilah dengan sabar dan dengan melaksanakan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat, maka kita dapatkan orang beragama Islam tapi banyak tidak sholat, ya, karena memang sholat itu berat. Untuk itulah, karena sholat itu berat, supaya enteng, bagaimana itu jalan keluarnya? Supaya enteng, dibiasakan. Maka dalam agama Islam, anak-anak kita yang sudah berumur sekitar 6-7 tahun dibiasakan sholat. Ada hadis yang berbunyi, muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum li ashrin. Dan pukullah mereka ketika sudah memasuki 10 tahun tapi tidak mau mengerjakan sholat. Tidak lain tujuannya supaya anak kita biasa sholat. Nanti ketika dewasa sholat itu jadi mudah. Ada hadis mengatakan ta'awwadul khair fa innal khaira 'adah. Biasakanlah kebaikan itu. Sesungguhnya kebaikan itu jadi mudah karena dibiasakan. Kebaikan saudara-saudara perlu dibiasakan. Kalau tidak susah. Nah, ini Allah katakan ya bahwa salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Apa ini orang yang khusyuk? Nah, ini ayat lanjutannya, ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu, ada kalimat yaitu. Ini yaitu menerangkan kalimat yang tadi sebelumnya. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu yang orang yang khusyuk? Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Orang yang khusyuk, ya, orang yang tunduk adalah orang yang yakin bahwa dia nanti pasti menemui Allah melalui kematian. Nanti setelah mati dia akan menghadapi. Ya. Nah, disitulah saudara-saudara ia yakini dengan sepenuh hati. Dia yakin bahwa nanti dia akan ketemu dengan Allah, dan dia yakin nanti dia akan mendapatkan balasan dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, mereka itulah orang-orang yang ketika sholat jadi mudah. Ya, sholat pun jadi mudah karena dia meyakini bahwa nanti dia ketemu dengan Allah akan menerima balasan. Balasan perbuatan baik ya baik, balasan perbuatan jahat ya siksaan. Ini diyakinin. Karena dia yakin demikian, maka dia melaksanakan perintah mudah, meninggalkan larangan juga mudah. Di antaranya perintah sholat. Ya, kita ini ya biasa melaksanakan sholat karena kita takut kalau mati nanti bagaimana. Tidak ada yang menemani. Nah, di antara yang menemani adalah ibadah sholat kita. Ya. Belum lagi nanti di akhirat ya. Sholat itulah akan membela kita. Maka sholat yang kita kerjakan jadi enteng karena kita butuh dengan sholat ya. Jadi sholat itu jadi mudah, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya ya, kembali kepada Allah ya, kembali kepada Allah. Nanti ya Allah akan berikan balasan pahala kalau dia baik, Allah akan berikan siksaan kalau dia jahat. Begitulah saudara-saudara perintah Allah untuk selalu sabar dan sholat menghadapi segala rintangan ya. Sholat itu jadi mudah bila mana kita biasakan dan bila mana kita yakin bahwa nanti kita akan mendapatkan balasan dari sholat tersebut. Ayat selanjutnya, ayat 47, ini menerangkan tentang Bani Israel. Bani Israel sebagaimana yang saya katakan adalah anak keturunan Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu punya anak kalau nggak salah 12 orang. Di antaranya Nabi Yusuf itu, Bunyamin dan sebagainya itu. Ya.
Yang jadi nabi itu yang kita kenal yaitu Nabi Yusuf. Nah itu anak Nabi Yakub nanti turun-temurun menjadi satu bangsa, namanya bangsa Israel, ya. Bangsa Israel orang sebut sekarang bangsa Yahudi, ya. Bangsa Israel disebut pula bangsa Yahudi. Nah ini bangsa Israel dimulai dari masa Nabi Yakub terus sampai Nabi Musa, terus ke bawah itu banyak nabi-nabi lagi sampai Nabi Isa. Nabi Isa pun dari keturunan Israel, ya. Dan untuk bangsa Israel, kalau Nabi Muhammad kita tahu beliau adalah dari bangsa Arab, ya. Keturunan Nabi Ismail, ya. Ismail bapaknya Nabi Ibrahim. Jadi saudara-saudara, kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu memang Allah utus buat khusus Bani Israel, nggak melebar ke bangsa-bangsa yang lain. Adapun Nabi Muhammad melebar ke seluruh bangsa, termasuk bangsa jin pun, ya, termasuk yang diajak untuk masuk agama Allah. Nah ini ayat ditujukan kepada mereka. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ini panggilan Allah kepada orang-orang Israel. Saudara, ini orang Israel yang dipanggil nih, yang di masa siapa ini? Apakah yang di masa Nabi Musa? Kayaknya nggak begitu cocok, ya. Buat apa mereka dipanggil? Ini kan dipanggil untuk suatu ajakan, ya. Maka di sini Bani Israel yang diajak adalah, yang dipanggil adalah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena di tempat Nabi tinggal di kota Madinah, di situ banyak orang Yahudi, orang Israel, ya. Maka Al-Quran turun, ya, mengajak mereka untuk mengingat nikmat Allah ini. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, ya, disuruh ingat nikmat, lebih-lebih nikmat nenek moyang, ya. Nenek moyang mereka kan banyak diberikan nikmat, ya. Mereka diselamatkan oleh Allah dari, ya, Fir'aun, begitu. Belum lagi Allah berikan nikmat yang banyak begitu. Nah itu nikmat buat nenek moyang, berarti juga nikmat buat cucu keturunan, ya. Jadi sama saja, kalau Allah nggak kasih nikmat tuh nenek moyang, jangan-jangan keturunannya pun akan punah, ya, dibantai oleh Fir'aun. Nah ini Allah sebut-sebut melalui nikmat yang diberikan supaya nanti mengingat Allah. Mungkin kalau dibilang ingatlah saya, kata Allah, mungkin agak sulit Bani Israel, ya. Tapi Allah ingatkan nikmat-nikmatnya dulu, baru nanti dia terus bertahap mengingat kepada Allah, mengingat kepada peraturan-peraturan Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Jadi saudara-saudara, orang Israel Allah lebihkan. Tapi jangan salah paham ini, Allah lebihkan bukan sepanjang masa, hanya pada saat itu aja, ya. Pada saat yaitu di masa Nabi Musa dan nabi-nabi yang ke bawah terus begitu. Memang mereka Allah lebihkan, ya. Allah lebihkan, diantaranya banyak nabi-nabi yang Allah utus buat mereka, ya. Belum lagi tadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka begitu banyak. Maka di sini Allah firmankan, ya, yaitu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kamu yaitu orang Israel, dari semua umat yang lain di alam ini
pada masa itu. Pada masa itu. Nah, ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka Allah muliakan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ada ayat berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini ayat ditujukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah sebaik-baik umat. Ya. Bani Israel memang betul, dia Allah lebihkan, tapi dilebihkan di masa itu saja. Kalau umat Nabi Muhammad terus sepanjang masa, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kelebihan. Ya. Itu saudara-saudara, bedalah antara Allah lebihkan umat Bani Israel dengan Allah lebihkan umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ayat 48, ya, di ayat 48 yaitu yang berbunyi wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khazu minha 'adl wa la yu'khazu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari. Ini ayat masih ditujukan buat orang Israel. Ya. Jadi Allah berfirman, dan takutlah kamu pada hari. Hari apa itu? Ya nanti hari kiamat. Karena kan orang-orang Israel tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal di dalam kitab Taurat sudah dijelaskan ciri-ciri Nabi, tentang seluk-beluk perihal Nabi Muhammad SAW. Semestinya mereka paling dulu masuk Islam, tapi malah paling dulu menentang. Maka di sini ada semacam ancaman dari Allah. Ya, wahai orang-orang Israel, dikatakan, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Itulah hari pembalasan. Nggak ada yang bisa membela, ya, satu sama lain, karena semuanya di dalam kekuasaan Allah. Ya, seseorang bisa membela bila mana mendapat izin dari Allah. Itu yang namanya syafaat. Ya, apa syafaat? Pembelaan. Ya, jadi di akhirat nggak ada yang berani untuk memberikan syafaat alias pembelaan kecuali dengan izin Allah. Nah, di antaranya yang Allah izinkan yaitu Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Ya, syafaat Nabi macam-macam, ada di antaranya yang disebut syafaat kubro, syafaat besar. Itulah pertolongan Nabi kepada semua umat semenjak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ketika mereka berada di padang pasir, terombang-ambing gitu, berada di mahsyar, di padang mahsyar, ya, di padang tempat manusia berkumpul setelah bangun dari alam kubur. Digambarkan itu matahari begitu dekat, maka banyak yang berkeringat, ada yang mandi keringat, ada yang keringatnya sedengkul, ada yang satu pusar, ada yang sedada, ada yang semulut, ya, tergantung perbuatannya begitu. Tapi diharapkan orang-orang Islam keringatnya ya dikit lah, ya, dia kan mendapat naungan lain, mendapat naungan. Kan ada hadis tuh, sab'atun yuzilluhumullahu yaumal la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungin di mana tidak ada naungan, ya. Di antaranya seseorang, ya, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Artinya dia biasa ibadah, sembahyang berjamaah, itu nanti mendapat naungan, ya, mendapat naungan. Banyak lagi sudah ada 7 golongan. Ya pasti di antara kita, ya salah satu dari yang 7 bisa lah masuk ke situ. Maka ada yang bilang tuh nanti orang Islam ketika orang mandi keringat, dia hanya istilahnya keringatnya paling banyak sedikit. Seperti kita habis minum ada keringat bintik-bintik di bibir atas.
Ada yang menggambarkan begitu. Karena mereka beda umat Nabi Muhammad. Ini yang berat ini umat lain yang menentang, atau umat Nabi Muhammad yang kafir. Jadi itu orang-orang yang lahir setelah Nabi Muhammad dijadikan Rasul, itu umat Nabi Muhammad juga. Cuman tetapi dia menolak agama Islam. Maka disebut mereka ummatud dakwah, umat yang diajak masuk Islam tapi tidak mau. Kalau kita sudah masuk Islam, itu namanya ummatul ijabah, umat yang nerima. Nah, nanti yang mendapat syafaat di samping seluruh umat supaya dipercepat proses, ada nanti yang mendapat syafaat khusus buat umat Islam. Itu pun dari Nabi Muhammad SAW. Ada hadis mengatakan begini, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti aku berikan kepada umatku yang punya dosa besar. Nggak tahu berapa orang, siapa orangnya, ini nggak dijelaskan. Hampir demikian. Nah, syafaat ini kan menunjukkan kemuliaan yang memberi syafaat. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau orang-orang kafir nggak ada pertolongan. Begitu. Orang-orang kafir yang bukan beragama Islam tidak ada pertolongan sedikit pun. Maka di sini Allah ingatkan tuh orang-orang Yahudi. Ya, kalau mereka nggak masuk Islam, jangan mengharap begitu pertolongan yang bisa membantu. Kalau tadi tuh ada pertolongan secara umum dari Nabi Muhammad supaya dipercepat saja, tidak membuat mereka masuk surga, tetap aja di neraka nanti akhirnya. Jadi syafaat itu hanya sebatas dipercepat urusan, dipercepat prosesnya. Adapun untuk masuk surga tidaklah. Nggak ada tuh antara orang Islam bisa membantu orang kafir. Itu ada dinding pemisah. Nggak ada. Nah, ini ayatnya nih. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Artinya tidak bisa orang mukmin membela orang kafir, nggak bisa. Kalau antara orang yang beriman itu bisa membela, maka nanti itu syafaat bukan saja dari Nabi Muhammad, juga dari para ulama, dari umat Islam. Ada syafaat dari orang-orang yang mati dalam berperang, mati syahid, bisa memberi syafaat. Ada syafaat dari seseorang yang ahli ibadah. Ada syafaat dari seorang anak kepada orang tuanya. Itu sesama orang Islam. Tapi kalau sama kafir, udah ada dinding pemisah, ya, ada dinding pemisah. Maka di sini dikatakan, dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Yang mau menebus siksaan dengan uang, ya uang nggak berlaku di sana. Jadi ada itu dalam surah apa itu? Surah Tabbat itu, ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu cerita Abu Lahab ketika turun ayat yang menerangkan awas nanti kamu akan dimasukin neraka begitu. Maka Abu Lahab mengatakan nanti saya bayar. Saya tebus, saya bayar dengan uang saya bayar dengan anak saya. Turun tuh ayat ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berlaku harta Abu Lahab, tidak berlaku anak Abu Lahab. Biasanya kan orang ketika butuh pertolongan, dua yang paling dekat. Pertama harta, kedua anak. Ini nih. Nah, Abu Lahab begitu dia ketika diancam oleh Nabi, dibilang nanti kalau masuk neraka, wah, gue bayar. Belum lagi ada anaknya akan bisa membela. Allah jawab ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada pertolongan buat orang kafir sedikit pun. Ya, tidak ada ya tolong menolong satu sama lain. Ada penjelasan ini nomor 24. Syafaat ialah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu
orang-orang tertentu yang mendapat izin dari Allah, ya, untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah, dengan syarat izin Allah. Jadi nggak sembarangan orang bisa memberikan pertolongan, yang diizinkan bisa memberikan pertolongan. Ada saudara-saudara di dalam hadis itu yang menerangkan bila mana seseorang anaknya meninggal belum baligh, nanti dia akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Anaknya meninggal belum baligh, dia kan nggak punya dosa, ya pasti masuk surga mereka. Mereka nanti akan ya menuntun orang tuanya. Tapi jangan salah paham, ntar punya anak bayi main cekek aja lagi. Bang, apaan mau dicekek? Lagi nggak ada sih orang itu ingin membunuh anak, jarang. Ya, macan, singa yang galak banget masih sayang sama anaknya. Apalagi manusia punya perasaan, punya akal, punya agama. Ya. Jarang lah begitu. Kalau ada, wah itu betul-betul hatinya udah nyungsang. Ada juga begitu memang. Baik, selanjutnya, ya. Jadi tadi Allah mengingatkan orang Israel supaya hati-hati. Karena kan begini, beredar di kalangan orang Israel itu mereka mengatakan kalau mereka nanti masuk neraka paling hanya beberapa hari. Begitu keyakinan mereka. Nanti akan ditolong oleh nabi-nabi mereka. Nggak ada itu. Kalau mereka kafir, mereka menentang, nggak ada pertolongan, ya. Itu keyakinan-keyakinan mereka yang beredar di kalangan mereka. Maka Allah sanggah, nggak ada pertolongan dari seorang nabi kepada umatnya yang kafir. Nggak ada itu. Kecuali umatnya yang ngikutin dia, mungkin punya dosa, maka ditolongin itu oleh nabinya. Itu mungkin bisa jadi, ya. Nah, ini ayat selanjutnya juga tentang Bani Israel. Ayatnya berbunyi, wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah, disuruh ingat ini orang-orang Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Ingat dong cerita kakek nenek moyang kamu dulu, begitu, supaya mereka sadar, begitu. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Sebetulnya ini Allah berbicara kepada orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Muhammad, tapi Allah kaitkan dengan Israel di zaman Nabi Musa. Yang tadi saya bilang bahwa nikmat dari Allah kepada nenek moyang juga nikmat dari Allah kepada anak cucu, ya. Kalau Allah tidak selamatkan nenek moyang mereka, mereka nggak bakalan ada, ya. Allah selamatkan mereka nenek moyang dari kekejaman Fir'aun. Berarti mereka sekarang di zaman Nabi jadi ada, begitu. Berarti nikmat juga buat mereka. Nah, ini Allah ingatkan, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Ada penjelasan nomor 25. Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir pada masa lalu, ya. Digelar itu. Menurut sejarah, Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam ialah Meneptan, ya. Ini nama Fir'aun ini, Meneptan, ya, 1232 sampai 1224 sebelum Masehi. Anak Ramses, ya. Anak Ramses, ya. Jadi raja-raja Mesir dulu digelari yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun tersebut, ya, yang hidup di zaman Nabi Musa itu membuat suatu kekejaman, yaitu membunuh anak-anak orang Bani Israel. Loh, kok orang-orang Israel ada di Mesir? Apa hubungannya ini?
Dulu kan ketika di zaman Nabi Yusuf, itu kan beliau pernah berada di Mesir, bahkan jadi menteri di Mesir. Nabi Yusuf kan ya semacam mendapat hasad, ya iri dari saudara-saudaranya. Kemudian kan Nabi Yusuf ya dibuang ke sumur. Di sumur itu ya kemudian beliau terselamatkan oleh musafir yang sedang mengambil air. Akhirnya Yusuf dijual di Mesir. Nah, Yusuf dijual di Mesir, yang beli menteri, suaminya Zulaikha. Suaminya Zulaikha itu yang beli. Nah, itulah kejadian-kejadian di situ. Akhir-akhirnya kesimpulannya itu diceritakan dalam surah Yusuf, nanti kita ketemu. Ya, akhirnya kan Nabi Yusuf diangkat oleh raja jadi menteri. Padahal dia orang Israel. Orang Israel aslinya dari Palestina. Antara Palestina dengan Mesir ya cukup jauh, saudara-saudara. Ya, cukup jauh itu. Nah, mulai semenjak Nabi Yusuf di Mesir kebetulan menjadi menteri, banyak orang-orang Israel datang. Sehingga mereka istilahnya berdomisili. Mereka tinggal di negeri Mesir walaupun Mesir bukan tanah air mereka. Itu orang-orang Israel. Dan waktu itu rajanya bukan digelar Fir'aun, tapi disebut raja. Konon katanya Mesir dikuasain oleh kerajaan dari luar, ya, yaitu kerajaan Hyksos namanya. Jadi kerajaan Hyksos menguasai Mesir, dibantu oleh orang-orang Israel. Kemudian orang-orang Mesir berontak kepada Raja Hyksos. Ya, akhirnya Raja Hyksos ditumbangkan, maka Mesir diambil alih oleh orang Mesir asli. Diambil alih oleh orang Mesir asli. Nah, itulah Fir'aun. Jadi pemimpin Mesir sebelum Fir'aun dijuluki raja. Pemimpin Mesir setelah Raja Hyksos tumbang digelari Fir'aun. Jadi Fir'aun itu adalah raja Mesir dari orang Mesir asli. Ya. Maka tuh Fir'aun kesel dengan Bani Israel. Karena dulu Bani Israel membantu raja tuh. Raja Hyksos, raja dari luar, untuk menguasai Mesir. Ketika Mesir dikuasai lagi oleh orang-orang Mesir, maka mereka benci dengan orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel dijadikan budak. Itu yang bikin piramid itu segala. Siapa lagi kalau mereka itu, kalau bukan mereka, ya. Jadi budak-budak dipaksa oleh Fir'aun. Nah, ini saudara-saudara kekesalan Fir'aun. Maka ya dibuatlah orang-orang Israel tertindas. Maka Allah utus Nabi Musa untuk menyelamatkan orang-orang Israel di Mesir, sekaligus mengajak Fir'aun masuk agama Allah. Jadi tugas Nabi Musa dibantu oleh Nabi Harun, itu tugasnya menyelamatkan orang Israel dari penindasan Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk bertobat masuk agama Allah, ya. Begitu saudara-saudara. Nah, di zaman Fir'aun, orang-orang Bani Israel dibenci oleh Fir'aun, maka mereka ditindas, sehingga mereka itu ada yang dibunuh anak-anaknya. Karena waktu itu ada mimpi dari orang ininya, orang Fir'aun ini, dari dukun orang Fir'aun ini. Dia mimpi, ya, yang mimpi Fir'aun, yang menerjemahkan mimpi itu adalah ya orang-orang tertentu, dukun-dukun mereka, begitu. Nah, itu Fir'aun mimpi katanya ada api datang, ya, dari jauh, kemudian membakar rumah-rumah orang Mesir. Adapun rumah orang Israel nggak dibakar, nggak dimakan oleh api. Maka Fir'aun bingung, apa ini arti daripada mimpi ini, katanya. Kok datang api dari jauh, menggulung-gulung, kemudian membakar semua rumah orang-orang Mesir.
Adapun rumah orang Israel yang di Mesir nggak dimakan oleh api tersebut. Nah, ini diterjemahkan itu, diartikan oleh para pendeta di sana itu, ya, Firaun. Mereka mengatakan, wah, ini nanti ada seseorang dari Israel akan menumbangkan kerajaanmu. Langsung itu Firaun berinisiatif, kalau gitu orang-orang Israel yang dilahirkan laki-laki potong. Takut nanti jadi iya, akan menumbangkan kekuasaannya. Nah, Nabi Musa dilahirkan pada masa itu. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada ibunya Nabi Musa, supaya tuh Nabi Musa yang baru dilahirkan, supaya nggak ketahuan, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dilepas di sungai Nil. Kebetulan istana Firaun di pinggir sungai. Begitu. Istri Firaun yang bernama Asia melihat ada peti, langsung dibuka, ada bayi. Nah, biasalah orang kan melihat bayi bawaannya kasihan, langsung udah dibawa ke rumah, ke istana. Firaun ingin bunuh, nggak kasih. Akhirnya dibesarkan tuh Firaun, dibesarkan Nabi Musa itu sampai dewasa begitu. Ketika dewasa, ya, Nabi Musa sudah dewasa, hidup di kalangan istana. Ya, tapi dia orang Israel asli, bukan orang Mesir asli. Ya. Waktu itu katanya ada pertengkaran. Nabi Musa belum jadi nabi, Musa melihat dua orang bertengkar, yaitu orang Mesir dengan orang Israel bertengkar. Nabi Musa ingin memisahkan, ingin melerai, tahu-tahu terjadi bagaimana, matilah orang-orang Mesir. Matilah orang Mesir tadi yang berantem dengan orang Israel. Nabi Musa bingung. Akhirnya beliau kasarnya kabur. Pergi itu, ya. Pergi, kalau nggak salah pergi kemana itu, ke Madian kemudian bertemu dengan Nabi Syuaib. Ya. Nah, di sanalah Nabi Musa lama tinggal di Madian bersama Nabi Syuaib, yang akhirnya Nabi Syuaib mengawinkan putrinya dengan Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Nah, waktu dalam perjalanan melewati Gunung Sinai itu, disitulah Allah mengangkat beliau jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul. Allah perintahkan, kamu mesti pergi ke Mesir. Memang kebetulan, ya, diberikan mukjizat. Ya, Allah tanya, itu tongkat buat apaan? Wah, tongkat buat membantu perjalanan saya. Kata Allah, coba kamu lemparkan tongkat kamu, langsung jadi ular. Nabi Musa agak ngeri. Ya, dibilang ambil lagi itu tongkat, ular berubah jadi tongkat lagi. Itulah mukjizat yang akan menemani beliau nanti, ya, mengajak Firaun untuk masuk agama Allah, ya. Itu cerita singkatnya para hadirin, ya. Itu cerita singkatnya. Sayang saya bukan tukang cerita, jadi nggak asik didengar. Ya, bukan tukang dongeng. Tukang dongeng lain lagi ceritanya itu, ya. Pasti asik tuh, ya. Baik, saya ulangin lagi. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikut Firaun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Orang Firaun menyiksa orang-orang Israel dengan siksaan yang berat, dijadiin budak. Ya. Ya. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu seperti nyembelih kambing. Coba pikirin, dahsyat banget ini. Ya, kejam sekali Firaun dan pasukannya. Jadi dia memasuki rumah-rumah orang Israel yang habis melahirkan nih seorang perempuan, anaknya laki, langsung disembelih, digorok. Ya, kalau perempuan dibiarkan. Nih, mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Ya. Nah, ketika dibuat demikian, akhirnya kan keadaan nggak stabil. Maksudnya perempuan lebih banyak dari
laki. Sedangkan orang Fir'aun butuh tenaga. Orang-orang Mesir butuh tenaga begitu. Maka akhirnya katanya diselang-seling itu. Tahun ini yang laki sembelih, tahun besok enggak. Itu ketika udah krisis laki-laki itu. Itu lagu Fir'aun itu. Nah kalau nggak salah Nabi Musa lempengan waktu mesti disembelih tuh anak laki. Nah itulah yang Allah selamatkan tuh Nabi Musa ya. Jadi dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Itu cobaan dari Allah kepada orang-orang Israel. Ya Allah berhaklah mencoba, menguji. Allah berhak menguji. Ya, kadang-kadang kita dengar itu ada ucapan yang sering terdengar ya. Katanya apa katanya? Katanya Allah tidak akan menguji kita kecuali yang kuat kita pikul. Begitu ya omongan. Padahal Allah berhak menguji manusia yang ujung-ujungnya kematian. Ada yang sakit berat banget. Akhirnya ya out. Allah berhak menguji bagaimana kak? Itu hak dia. Karena diri kita milik Allah. Ya, ini kita ini milik dia. Sama ente punya ayam. Ya, ada ayam jago, ada ayam biang. Mau potong ayam biang. Ayam biang nggak boleh ngamuk. Kata ayam biang, no yang jago no ada no yang keluyuran mulu. Kok saya dipotong? Saya kan memberikan telur kepada bapak kan begitu. Tapi kata pemiliknya emang mau potong lu. Iya, emang hak dia nggak apa-apa dong. Jadi ini kita ini milik Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan yang namanya milik Allah kembali kepada Allah. Jadi Allah berhak menguji manusia. Ini ujian Bani Israel berat. Anak bayi laki potong aja, kematian udah. Berat. Ya itulah ujian Allah. Ya, ujian Allah kepada orang-orang Israel. Maka dikatakan dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.